Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan,
perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memasang target berani untuk 2026. Rasio pajak Indonesia harus melonjak dari sekitar 9% menjadi 11 hingga 12%. Target ini dipatok seiring membaiknya ekonomi nasional, dengan harapan penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat signifikan. Purbaya menegaskan, perbaikan pengumpulan pajak menjadi kunci untuk memperkuat kondisi fiskal negara ke depan. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyoroti kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under-invoicing di sektor perpajakan dan kepabeanan. Karena itu, Purbaya menuntut jajarannya bekerja lebih keras agar target rasio pajak 2 digit bisa tercapai. Bahkan, ia menjanjikan perayaan khusus bagi pegawai jika target tersebut berhasil ditembus pada akhir tahun. Namun di balik janji itu, ada peringatan tegas. Purbaya menegaskan tak ada lagi alasan ekonomi melambat jika penerimaan pajak tetap rendah. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan semakin kuat, kegagalan mencapai target bisa menjadi sorotan serius di hadapan DPR. Misi menaikkan rasio pajak ini pun menjadi ujian besar. Apakah kebocoran benar-benar bisa ditutup dan target ambisius itu tercapai?